Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menetapkan Bupati Pekalongan periode 2021 hingga 2024 dan 2025 hingga 2030, Fadia Arafi, Far, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Menariknya, operasi tangkap tangan, OTT, terhadap sang bupati diwarnai aksi kejar-kejaran hingga akhirnya ia ditangkap di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa tim lembaga antirasuah nyaris kehilangan jejak Fadia setelah melakukan rangkaian penindakan awal di Kabupaten Pekalongan. Setelah dari Pekalongan itu, tim ada yang bergerak ke Semarang, bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan, ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026. Titik terang justru muncul dari sebuah ketidaksengajaan. Tim KPK akhirnya menemukan Fadia bersama ajudan dan orang kepercayaannya di sebuah SPKLU di wilayah Semarang pada Selasa, 3 Maret 2026, dini hari. Ketika sampai ke Semarang, itu semacam ada keberuntungan lah. Dicari, ternyata mobil listrik lagi dicas, lagi diisi. Nah, di situ, SPKLU, ketemunya, beber Asep. Usai menjalani pemeriksaan maraton dan resmi mengenakan rompi oranye tahanan KPK, Fadia membantah keras bahwa dirinya terjaring OTT. Ia mengklaim tidak ada uang serupiah pun yang disita darinya saat penangkapan. Bahkan, Fadia menyebut bahwa saat itu ia sedang bersama Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol, Purnawirawan, Ahmad Lutfi, untuk membahas ketidakhadirannya dalam sebuah acara. Dalam proses pemeriksaan, Fadia juga sempat mencoba membela diri dengan membawa-bawa latar belakangnya sebagai musisi dangdut. Ia mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan, serta menyerahkan seluruh urusan teknis birokrasi kepada Sekretaris Daerah, Sekda. KPK menepis tegas seluruh alibi Fadia. Sebagai pejabat yang pernah menjabat 1 periode sebagai wakil bupati dan 2 periode sebagai bupati, Fadia dinilai sangat memahami tata kelola pemerintahan. Terlebih, Sekda telah berulang kali mengingatkannya akan adanya benturan kepentingan, conflict of interest. Selamat siang Ibu. Ada mau disampaikan Bu? Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Sedikit aja Bu Farida. Sedikit aja Bu Farida. Mau ngomong. Iya, sambil jalan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Oke. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara NBG gitu. NBG. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti Bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Ada Bang, dan mudah-mudahan nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau merasa nggak di OTT bakal mengajukan pra-peradilan nggak Bu? Ya saya kan akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Ceritanya pas dulu dong Bu, kalau nggak salah Bu. Nggak usah malu Bu. Ya Mas. Bu, Ibu doang yang ditetapkan tersangka ya Bu ya? Makanya saya juga bingung. Saya tidak OTT kok. Saya bingung. Saya juga bingung Bu. Ibu-ibu, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.